Saat ini kita sudah membentuk sebuah kepengurusan, mulai daripada kepala sekolahnya, ada sekretaris, ada bendahara, dan juga ada bidang-bidangnya termasuk bidang kurikulum Kak Ica gitu. Apa yang membuatnya berbeda? Pertama, kita belajarnya itu di weekend saja. Kita belajarnya di weekend saja, dan kita hanya membutuhkan waktu dalam satu pekan itu cuma 3 jam. Ketika ada yang mau behind the scan mau bicara di depan layar atau tampil di belakang layar, kita pun istilahnya, kita pun mendesainnya supaya bisa lebih profesional di belakang layarnya. Makanya yang paling utama adalah ada pembelajaran karakter. Ada pembelajaran akhlak. Jadi bukan sebatas teori bagaimana berbicara, tapi bagaimana berakhlakul karimah ketika mengeluarkan kata-kata. Anda mau jadi apa, Kak Ica pun misalnya mau lebih profesional lagi sebagai MC dan lain sebagainya, Celebes Public Speaking bisa menjadi salah satu wadahnya. Memang proses belajar tentang media gitu Kak Ica. Dan juga di sana kita belajar tentang misalnya ke-MC-an, menyiar, itu kami mencoba menyajikan, karena itu adalah kebutuhan Kak Ica kebutuhan di era sekarang ini. Kami berbeda dengan yang lain daripada belajar public speaking teman-teman, misalnya khususnya di Makassar dan Sulawesi Selatan. Ica Kimi di sini, selamat datang di Rakyat News Podcast. Nah, sahabat Rakyat News, hari ini kita sudah bersama dengan Kak Asriadi dan Kak Takdir. Yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai Celebes Public Speaking. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Selamat sore, Kak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Celebes Public Speaking ini, kakak ini adalah pendirinya? Iya, betul. Pendiri Celebes Public Speaking. Dengar-dengar ini adalah sekolah pertama public speaking di Sulawesi Selatan. Ini sejarah berdirinya ini apa yang jadi keresahan bikin deh sekolah public speaking, apa itu Kak? Iya, baik, terima kasih Kak Ica. Jadi Celebes Public Speaking itu adalah tempat atau wadah belajar untuk public speaking khususnya di masyarakat Sulawesi Selatan. Dan yang membuat kami greget itu karena ya kelihatannya di kampus-kampus itu masih banyak mahasiswa yang luar biasa grogi ketika ingin diberikan kesempatan untuk tampil di depan umum. Jangankan mahasiswa, profesionalisme pun masih banyak yang masih grogi tatkala ingin tampil di depan umum, tapi groginya yang tidak terkontrol. Ya, dari itu kami berinisiatif untuk bagaimana agar Celebes Public Speaking ini menjadi salah satu wadah belajar bagi siapapun yang ingin belajar. Tapi sebelum lebih jauh lagi nih Kak, Kakak ini sekarang pekerjaannya apa atau pendidikan terakhir Kakak ini apa sebelum mendirikan ini Celebes Public Speaking? Oke, baik Kak Ica. Saya ini kebetulan sekarang adalah mahasiswa S3 di UIN Alauddin Makassar. Dan profesi saya adalah dosen di Institut Parahikmah Indonesia juga sebagai Dai Muda Indonesia. Nah, makanya hal itu membuat kami sangat terinspirasi tatkala Kak Takdir ini datang dari Jakarta. Beliau pernah sekolah public speaking dan alhamdulillah kita berusaha untuk berkolaborasi dan menjalankan konsep-konsep beliau. Dan lebih dalamnya sejarah itu mungkin ada tambahan dari kalau Kak Takdir sendiri bagaimana? Oke, baik Kak Ica. Jadi Celebes Public Speaking ini sejarah lahirnya Kak. Sejarah lahirnya. Jadi gini, kami melihat bahwa public speaking ini satu ilmu yang menurut saya itu semua profesi membutuhkannya. Betul. Saya tanya dulu Kak Ica. Ada nggak satu profesi atau pekerjaan yang tidak membutuhkan public speaking? Ada kayaknya deh. Ada semuanya pasti membutuhkan public menjual speaking. juga ya Kak Ica. Menjual. Guru lebih-lebih, dokter pun juga, polisi juga. Betul. Jadi semua harus memiliki ilmu public speaking. Tapi kami melihat, saya sama Kak Asriadi melihat bahwa karena kami mengajar di kampus, kalau saya di UIN Alauddin Makassar dan saat ini juga sementara menyelesaikan S3, saya melihat bahwa semua proses interaksi belajar di kampus itu baik mahasiswa maupun dosen itu harus memahami public speaking.
Iya. Tapi karena tidak ada pembelajaran public speaking di sekolah, ya mungkin sekalipun di ilmu komunikasi misalnya di Fakultas Dakwah, ya saya nggak tahu apakah ada pelajaran khusus public speaking, saya nggak tahu. Tapi pada intinya di kampus itu saya belum menemukan satu kurikulum yang mata kuliahnya tentang public speaking, 3 SKS misalnya kan. Jadi itulah yang membuat kami berangkat dari situ mencoba menggagas sebuah lembaga yang bisa memberikan wadah kepada teman-teman dan siapa saja yang mau ikut belajar public speaking di lembaga kami CPS. Makanya pada tahun 2019 ya Kak Serdi, kami memberanikan diri atau memutuskan bahwa lahirlah Selebes Public Speaking. Waktu itu kami launching di kampus UIN Alauddin Makassar, yang kebanyakan juga yang ikut pada waktu itu mahasiswa kami dari UIN Alauddin Makassar dan juga Institut Prahikmah Indonesia. Begitu Kak Ica. Kalau bicara soal manajemennya nih Kak, ini bagaimana? Manajemen di Selebes Public Speaking ini seperti apa Kak? Apakah ada memang kepala sekolahnya juga Kak, guru-gurunya atau bagaimana itu Kak? Ya. Berbicara tentang manajemen, ya kami di Selebes Public Speaking yang disingkat dengan CPS, kami memang ada kurikulum tersendirinya, ada manajemennya. Waktu itu ketika saya mendirikan dengan Kak Suryadi sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, menjelang 3 tahun ini Kak Ica, saya berdua selalu mengatur manajemen ini di Warkop, karena kami tidak punya kampus waktu itu, tidak punya sekretariat waktu itu. Jadi kami dari Warkop diskusi hal yang kecil saja, dan ini lahir banyak ide-ide termasuk manajemennya tadi. Ya, karena kami meyakini bahwa ya kita mulai tidak apa-apa dari yang kecil saja. Betul. Karena kami punya prinsip tidak ada yang besar kalau tidak ada yang kecil, gitu Kak Ica. Jadi manajemen kami itu selama proses penggagasan sama-sama Kak Seradi itu ya kita memulai manajemen hal yang kecil dari kurikulumnya, kemudian dari manajemen pembelajarannya seperti apa, berapa kali satu pekan. Kemudian alhamdulillah saat ini kita sudah membentuk sebuah kepengurusan, mulai daripada kepala sekolahnya, ada sekretaris, ada bendahara, dan juga ada bidang-bidangnya termasuk bidang kurikulum Kak Ica gitu. Jadi tuh proses belajarnya itu di sekretariat atau di mana Kak? Ya, proses belajarnya itu kami punya tempat di Goa, daerah Goa, dekat tidak jauh dari kampus UIN, tepatnya di perumahan Bumi Sombo Opu. Jadi ada tempat kami di sana, sekretariat sekaligus kelas. Jadi kami di sana itu ukurannya kurang lebih 7x4 Kak Ica, menampung 20 peserta. Makanya kami membatasi ya Kak Ica dalam hal proses penerimaan anggota baru, kami membatasi. Jadi kami kemarin itu Kak Ica di angkatan kedua itu yang mendaftar itu lumayan banyak Kak Ica, tapi kami tidak terima semua karena tidak memuat fasilitas kami Kak Ica. Ya, mungkin Kak Serari bisa menambahkan untuk lebih jelasnya juga. Ya, baik, terkait dengan manajemen kebersamaan yang kami angkat, dan kami tidak memiliki spesifikasi tertentu terkait secara profesional seperti apa yang harus kita jalankan. Tetapi di sini kita mengangkat kebersamaan. Misalnya memang ada kepala sekolahnya, ya, tetapi di sini kita bagi job. Bang Kak Takdir sebagai direktur utamanya, direktur eksekutifnya, saya sebagai CEO-nya. Kemudian disinilah kami mewadahi sekolahnya. Dan alhamdulillah di malam yang lalu itu kami sudah melantik pengurus atau mengukuhkan kepengurusan untuk lebih merapikan lagi dan secara profesional dikelola Selebes Public Speaking ini. Terus ini Kak, mengenai proses pembelajaran. Apa sebenarnya ini yang hal unik atau kelebihannya nih Selebes Public Speaking yang dimiliki? Kita beda dari yang lain. Apa ini hal uniknya Kak? Orang Indonesia cari yang unik-unik. Baik memang secara pribadi saya menggaransikan, atau kami dari Selebes menggaransikan, kami berbeda dengan sekolah public speaking lainnya ya. Apa yang membuatnya berbeda? Pertama, kita belajarnya itu di weekend saja. Kita belajarnya di weekend saja. Dan kita hanya membutuhkan waktu dalam 1 pekan itu cuma 3 jam. Dan di 3 jam itu kita upayakan secara berjenjang materi untuk bagaimana memunculkan satu siswa yang bisa tampil di medan apapun dia. Jadi kami tidak membatasi bahwa tatkala gabung di Selebes Public Speaking, otomatis Anda jadi public speaker di depan forum. Tetapi ketika ada yang mau behind the scan mau bicara di depan layar atau tampil di belakang layar, kita pun
apa istilahnya, kita pun mendesainnya supaya bisa lebih profesional di belakang layarnya. Makanya yang paling utama adalah ada pembelajaran karakter, ada pembelajaran akhlak. Jadi bukan sebatas teori bagaimana berbicara, tapi bagaimana berakhlakul karimah ketika mengeluarkan kata-kata. Dan uniknya juga Kak Ica, kami itu adalah sekolah public speaking yang, mohon maaf ya, saya mohon maaf para trainer-trainer yang ada di Sulawesi Selatan, saya mengatakan bahwa ini adalah tergolong terjangkau, ya. Saya tidak mau katakan murah, tapi kami garansi ini tidak murahan. Dan konsep-konsep yang telah disampaikan oleh banyak senior-senior kami, alhamdulillah itu terimplementasi di Celebes Public Speaking, ya. Jadi Anda mau jadi apa, Kak Ica pun misalnya mau lebih profesional lagi sebagai MC dan lain sebagainya, Celebes Public Speaking bisa menjadi salah satu wadahnya. Dan profesi apapun itu, karena kenapa, mental yang kami upayakan menjadi hal yang nomor satu untuk menjadikan diri kita sendiri dalam berbicara. Ya, tapi kan bicara mengenai pendidikan, kita ini membagi ilmu, kan tidak ada yang gratis. Tidak ada, apalagi yang namanya public speaking, suatu pekerjaan yang berat untuk mengajarkan orang-orang untuk berani bicara atau mungkin berani melakukan hal-hal public speaking. Berapa kira-kira ini Kak? Kalau kan yang saya bayangkan ini, bisa sampai jutaan. Apalagi yang saya dengar katanya ini setahun ya Kak? Setahun. Iya, 1 sampai 2 tahun Kak Ica. Ya, jadi begini Kak Ica. Iya, bagaimana itu Kak? Jadi kami ini berangkat dari keresahan teman-teman, adik-adik mahasiswa yang mungkin selama ini belum menyentuh wilayah public speaking. Saya kasih contoh Kak Ica, gini. Kalau, mohon maaf ya, saya sampaikan, kalau teman-teman kita, mahasiswa-mahasiswa itu, adik-adik kita misalnya, yang ingin belajar public speaking, kalau kita berikan tarif mahal misalnya kan, saya kira sulit untuk menjangkaunya. Apalagi kalau misalnya satu hari harus bayar 1 juta, atau misalnya, misalnya kita coaching kan, kita coaching. Jadi itu tadi kata Kak Seradi, kami berbeda dengan yang lain. Tetapi mohon maaf Kak Ica, untuk di tempat ini kami tidak menyebutkan berapa sih yang harus dibayar. Tapi intinya Anda masuk Celebes Public Speaking harus ikhlas itu. Yang kedua harus sholat 5 waktu. Kita ini konsep konsep belajar public speaking itu Kak Ica. Kami mencoba memadukan antara public speaking itu dengan ilmu spiritual sebenarnya. Tapi mungkin tidak cukup ya Kak Ica kalau kita mau bahas semua di sini. Jadi gini Kak Ica, saya tambah sedikit ya Kak Seradi, bahwa saya lanjut tadi melihat teman-teman atau para profesional ya, atau pekerja, karena sih mengatakan begini, saya itu enggak pede. Iya, betul. Saya itu memang dari keturunanku seperti itu. Saya memang orangnya pendiam. Nah, saya melihat ini bersama dengan Kak Seradi, kalau satu kelas saya coba berikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa yang saya ajar di UIN itu, rata-rata mereka ketika pertama kali presentasi ya, maka semuanya gugup, kemudian ada yang gemetar, ada yang keringat padahal ada AC. Padahal dalam kelas lagi siapa dan teman uji. Maka kami mencoba mengambil inisiatif dan berkesimpulan bahwa kalau tidak ada forum tersendirinya untuk ini, maka kami sangat sayangkan anak-anak bangsa ini tidak bisa tampil di depan umum. Ya, saya katakan kalau tidak bisa tampil di depan umum, maka siap-siap tampil di belakang layar, di belakang umum. Dan semoga ada kemampuan di belakang. Kalau tidak ada, itu dia kan jadi masalah. Anda totomi bicara depan umum, di belakang dia datang. Itu dia kan. Padahal kita Padahal kita ini dituntut untuk tampil di depan umum. Apapun itu pasti kita ingin tampil di depan umum. Ya, kalau tidak tampil di depan umum ya saya kira bukan manusia normal kayaknya. Malu gaib mungkin. Tapi sebelum lanjut ini Kak, ada ini yang menyilaukan. Ya gitu, Pinta itu di atas public speaker. Wah, pin public speaker itu didapat dari mana itu Kak? Ini kalau bisa tahu sejarahnya nih Kak. Dari mana ini? Beliau yang langsung Iya, karena public speaker. Bisa mungkin dijelaskan ini Kak, ini yang menyilaukan mata ini. Oke, baik Kak Ica. Jadi gini Kak Ica. Itu mungkin ya Kak Sri, salah satu bedanya kami dengan tempat belajar yang lain. Kami punya identitas tersendiri dan ini apa yang kami pasangkan ini sebenarnya
untuk mencapai ini bukan hal yang mudah Kak Ica. Ada proses-proses yang harus kita lalui di Syllabus Public Speaking. Saya jelaskan ya, ini ada 3 ya. Ada 3 berapa ini Kasih? Ada 3. Ya, karena kita lagi satu beda ini. Ya, nanti Kak Ica kita samakan satu. Oke, boleh. Jadi gini, Kak Ica, yang pertama ini bukti bahwa sudah mengikuti proses belajar 1 sampai 2 tahun di Syllabus Public Speaking. Makanya ketika ada siswa, kami berikan nama siswa ya Kak Ica, karena kami sekolah Public Speaking, ya bukan kampus ya, bukan mahasiswa tapi sekolah. Jadi ini baru disamatkan atau diberikan ping ini kalau misalnya dia sudah bersyarat dan mengikuti proses 1 sampai 2 tahun proses belajar. Kemudian ini Wings ini Wings ini khusus untuk mentor. Oh, mentor. Untuk mentor yang sudah mengabdikan diri, yang memberikan banyak ilmu kepada para peserta-peserta kita atau siswa kita ini untuk mentor. Nah, yang satu ini yang saya jelaskan, yang satu ini satu ping penghargaan saya dapatkan dulu di Jakarta. Ya, ketika saya belajar di salah satu kampus trainer, kemudian di situ juga saya banyak mendapatkan belajar tentang ilmu public speaking, banyak konsep saya dapatkan. Dan untuk mendapatkan ini Kak Ica butuh juga belajar lama, tahunan juga ini Kak Ica. Ya, dan tidak semudah itu kita ujian langsung lulus berkali-kali. Nah, ini saya dapatkan di guru sehat kami atau saya dari lembaga KAFI BBC Motivator School. Di situ kami dibina langsung oleh Bapak Dr. Tubagus Wahyudi atau lebih kenal dengan Om Bagus gitu. Jadi itu Kak Ica dengan logo kami ini. Pantas ya dipakai karena wah ini prosesnya susah dan sangat membanggakan. Jadi ini bagaimana Kak kira-kira untuk teman-teman di luar sana yang mau gabung, mungkin sekarang ada proses rekrutmen atau belum itu dulu? Bagaimana Kak Asriadi? Sekarang kami memang lagi menyiapkan untuk angkatan ketiga. Para calon siswa yang mau bergabung bisa mengunjungi medsos kami di Syllabus Public Speaking, baik di Facebook atau di Instagram. Dan silakan dipantau dan dilihat kira-kira apa perkembangan dan bagaimana persyaratan masuknya. Jadi syarat yang paling utama adalah dia disiplin dan mau teratur mengikuti setiap pembelajaran, ya. Jadi di sini tidak ada penekanan biaya dan lain sebagainya. Yang jelas Anda punya mental ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, maka ayo gabung bersama kami di Syllabus Public Speaking. Oke deh, terakhir ini Kak, mungkin ada pesan-pesan kita ke adik-adik mungkin yang nonton ini, yang kayaknya kalau bicara public speaking itu kayak susahnya bicara saja makalah depan dosen sama guru. Jangankan dosen Kak Ica, apalagi di era sekarang ini kita belajar daring ya. Itu saja sulit. Betul. Padahal itu ada layar membatasi masih keringat. Apalagi maaf ya Kak Ica, saya tambah sedikit. Jadi kami di Syllabus Public Speaking ini belajar sesuai dengan kebutuhan. Jadi kurikulum itu kami buat sendiri, tidak dari pemerintah, tidak dari kementerian. Tapi kami mencoba meramu sendiri sesuai dengan kebutuhan kita, apalagi di era sekarang ini serba gadget ya Kak Ica, serba media lah. Jadi kita belajar tentang misalnya selain public speaking, jadi public speaking itu Kak Ica berdiri di depan itu hanya bagian terkecil daripada tempat kami itu. Maksudnya proses pembelajaran kami kalau berbicara tentang public speaking itu berbicara di depan umum itu bagian kecil daripada materi-materi yang kami sajikan. Kami menyajikan materi tentang bagaimana bisa menjadi fotografer yang profesional, desainer. Kita mengajarkan itu. Ada namanya memang proses belajar tentang media gitu Kak Ica. Dan juga di sana kita belajar tentang misalnya ke-MC-an, menyiar. Itu kami mencoba menyajikan karena itu adalah kebutuhan Kak Ica ya, kebutuhan di era sekarang ini. Jadi pesan saya kepada para teman-teman, kakak-kakak sekalian, para pelajar atau mahasiswa yang ingin bergabung dengan kami, syaratnya gampang sekali Kak Ica. Yang pertama punya kemauan yang kuat dan tekad. Yang kedua istiqomah, konsisten untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kakak-kakak sekalian atau teman-teman yang ada di luar sana yang belum bergabung di Syllabus Public Speaking bisa bergabung bersama kami. Tentunya kalau berbicara tentang registrasi ya Kak Ica, kami tidak persoalkan itu. Jadi persoalan registrasi misalnya pembayaran itu nomor 2.
Ya nomor 2 lah. Ya nomor 1 itu kemauan dan tekad yang kuat Kak Eca. Jadi kami betul-betul, dan yang boleh masuk ini Kak Eca bukan hanya mahasiswa. Oh iya. Bahkan orang yang lebih tua daripada kami boleh juga. Boleh. Kalau ada misalnya ada pekerja, ada guru yang mau belajar, bisa kita belajar bersama. Jadi bukan hanya bahkan tamatan SMP, SMA boleh gabung. Atau intinya masyarakat umum. Ya tidak ada istilah harus syaratnya harus ada ijazah SMP, SMA, nggak ada. Ya, ini makanya kami berani mengatakan kami berbeda dengan yang lain daripada belajar public speaking teman-teman, misalnya khususnya di Makassar dan Sulawesi Selatan, Pan. Ya gitu Kak Eca. Kalau Kak Asriadi sendiri nih apa pesan-pesannya untuk? Ya, pesan saya mari kita jadi diri sendiri dan jangan takut tantangan, apalagi tampil di depan umum. Selebes Public Speaking ini hadir sebagai wadah untuk kita belajar bersama, mengembangkan diri bersama, dan memiliki prinsip. Mari kita menjadi pribadi yang kehadirannya selalu disyukuri dan kepergiannya dirindukan. Masya Allah. Yang kehadirannya membuat orang lain resah dan kepergiannya membuat orang lain bersyukur. Selebes Public Speaking, insya Allah kita bersama-sama terdidik menjadi pribadi yang dirindukan itu. Terima kasih Kak Eca. Oke. Itulah tadi teman-teman bincang-bincang kita bersama dengan Kak Asriadi dan Kak Takdir. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi bingung mau kemana belajar, terus yang kayaknya yang dipikirkan pasti pertama biaya. Serius itu biaya. Aduh, mau ke sekolah public speaking tapi pasti tidak murah. Ternyata ada di Makassar, ada di Makassar, ada di Goa yang murah, yang bisa mengajarkan teman-teman cara public speaking yang bagus dan berakhlak karya. Jadi saya Ica Kimi, Kak Asriadi dan Kak Takdir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.